Nih, Zahira, yang namanya sambal oncom. Kamu makan ya. Ibu suapin ya. Nih. Suka? Enak banget, Bu. Nah, ibu aja paling suka itu namanya oncom. Tapi Amira ini aneh loh, Zahira. Masa dia nggak suka oncom? Padahal oncom itu kan makanan paling enak sedunia kan? Ibu aja bisa nambah berkali-kali loh kalau makan oncom. Yang namanya Sarah kan beda-beda, Bu. Amira ikutan makan. Bu, aku bukannya nggak... Jauh. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Papa pun tidak pernah tahu akan hal ini. Tidak, Malena, tidak. Kamu tidak boleh mengingatnya. Sedikit pun kamu tidak boleh mengingat itu. Aku tidak mau mengingatnya. Sekali aku tidak mau mengingatnya. Suara apa sih ini? Mengganggu sekali. Pasti anjing orang sebelah belum dikasih makan lagi. Surti! Apa-apaan kamu? Kenapa kamu begitu? Maaf, Tuan. Saya lagi sakit hati, Tuan. Saya patah hati. Patah hati? Apa maksud kamu? Tuan. Supir Tuan yang manis itu udah pergi dari sini, Tuan. Barang-barangnya dibawa semua. Terus gitu nggak pamit lagi sama Surti. Emang dia pikir Surti ini apa, Tuan? Habis manis sampah dibuang, Tuan. Supir saya? Maksud kamu Tirta? Iya, Tuan. Tirta sayangku. Anak kurang ajar. Nggak tahu sopan santun ya? Tuan kenapa marah-marah sampai kayak gitu ya? Kamu kenapa masih di sini? Sudah sana masuk. Iya, Tuan. Bikin malu aja. Iya, Tuan. Tuan pasti perhatian banget sama Surti. Pasti Tuan gak tega lihat Surti nangis dan disakitin kayak gitu. Emang Tirta gak tahu sopan santun sama Surti. Biar tahu rasa tuh dia dimarahin sama Tuan Prabu. Mana lagi nomornya? Iya Tuan, selamat pagi. Apa-apaan kamu keluar dari rumah saya nggak bilang-bilang? Kamu belajar sopan santun dari mana? Kalau kamu memang ingin dipecat, kamu tinggal bilang saja sama saya, lalu saya berhentikan saja kamu dengan baik-baik. Bukan caranya seperti ini. Sebelumnya saya minta maaf Tuan. Saya memang kemarin belum cepat pamit karena saya keburu ngambil kontrakan ini Tuan. Sekarang saya tinggal di rumah sebelah Amira. Sebelah rumah Amira? Apa maksud kamu? Iya Tuan. Supaya saya lebih bisa untuk menjaga Non Zairah. Bukannya itu perintah dari Tuan? Ternyata otak kamu memang jalan juga. Pantas saja kamu mendapat beasiswa. Ide kamu benar-benar brilian. Iya. Kamu tetap saja di sana dan awasin Zahira terus. Jangan sampai putri saya ada kenapa-napa, ya? Itu sekarang menjadi tugas kamu yang utama saat ini. Mengerti, Tirta? Baik Tuan. Sudah selesai cari mukanya? Sudah cukup kamu menjilat Prabu Wijaya? Ya biasalah. Ini kan bagian dari rencana untuk mengambil hatinya Prabu Wijaya. Kamu dengar baik-baik omongan Bapak. Tugas kamu menghancurkan Prabu Wijaya sampai sehancur-hancurnya. Bukan menjadi babysitter anaknya Prabu Wijaya. Tahu? Ngerti? Ngerti Pak. Sekarang laporan apa lagi yang mau kamu sampaikan ke Bapak? Bapak pasti senang dengar ya. Karena sekarang aku lagi nyelidikin kasus hilangnya Leni Pranata. Bapak tahu kan, Leni Pranata itu pemilik kampus dan sekaligus mamanya Rizky. Aku ada curiga sama Prabu Wijaya, Pak.
Karena menghilangnya Rani Pranata ini setelah kontrak kerjasama itu dibatalkan oleh Prabu Wijaya. Dan kemarin aku sempat dengerin pembicaraan bapaknya Rizky dan Rizky bahwa mereka bilang mamanya diculik sampai sekarang tidak ditemukan. Makanya aku curiga, Pak. Prabu Wijaya pasti terlibat. Bagus, Tirta. Apalagi? Sekarang aku masih terus untuk mendekati Zahira dan Amira untuk mengambil lagi kepercayaan Prabu Wijaya. Setelah itu baru kita habisin, Pak. Pokoknya Bapak tenang aja, semuanya aman terkendali. Malah sekarang aku sering dipuji sama Prabu, Pak. Bahkan sejak kepergian pembantunya dari rumah Pak Prabu. Sekarang aku yang ditugasi untuk menjaga Zahira. Ini masalah kepercayaan. Bukan sekedar babysitter. Tumben anak Bapak hari ini pintar. Bagus, Tirta. Tidak disangka anak itu. Otaknya cemerlang sekali. Dia sepertinya juga bisa diandalkan. Anak itu mengingatkan saya pada seseorang. Erlanda. Erlanda. Sesungguhnya kamu adalah satu-satunya orang yang sangat kupercaya. Tapi kamu terpaksa saya korbankan. Maafkan saya, Erlanda. Tapi saya yakin, uang yang sudah kuberikan untuk keluarga kamu sudah lebih dari cukup dan bisa membuat keluarga kamu tetap hidup cukup dan bahagia meski kamu dalam penjara. Assalamualaikum, Zahira. Ra, kamu kemana aja? Kok lama banget? Pasti kamu habis jalan-jalan sama pacar baru ya? Pacaran? Enggak kok. Orang aku habis jalan sama Pak Prabu. Aku habis makan siang bareng sama Pak Prabu. Oh iya, nih dia nitipin ini sama kamu. Kata dia pokoknya kamu harus makan sampai habis. Ya ampun, aku bodoh banget sih. Zahira pasti heran kan, kenapa aku bisa makan bareng Pak Prabu tadi. Maaf, bukan itu maksud aku. Jadi tadi aku sama Pak Prabu ketemu di jalan, terus dia nanyain kabar kamu. Makanya kita ngomongin kamu sambil makan, gitu. Oh ya, terus Pak Prabu juga titip pesan katanya Tante Ain kangen banget sama kamu. Iya, aku gak apa-apa kok, Ra. Aku juga kangen sama papa dan mama. Barusan aku juga pas banget lagi mikirin mereka. Zahira. Nih Zahira. Ibu bawain makanan buat kamu. Kamu pasti belum makan kan? Kamu udah pulang juga. Ibu pikir kamu pulangnya sore. Jadi ibu beli makanan cuma satu. Kamu udah beli makanan juga, Amina? Buat Zahira, Bu. Kayaknya aku makan yang dari ibu aja deh. Sepertinya aku gak suka makanan yang itu. Ibu bawa makanan apa, Bu? Nih, ibu bawa sambal oncom sama nasi. Kamu pasti belum pernah coba. Kamu cobain ya. Ibu taruh dulu ya. Nih, Zahira, yang namanya sambal oncom. Kamu makan ya. Ibu suapin ya. Nih. Suka? Enak banget, Bu. Nah, ibu aja paling suka itu namanya oncom. Tapi Amira ini aneh loh, Zahira. Masa dia nggak suka oncom? Padahal oncom itu kan makanan paling enak sedunia kan? Ibu aja bisa nambah berkali-kali loh kalau makan oncom. Yang namanya Sarah kan beda-beda, Bu. Amira ikutan makan. Bu, aku bukannya nggak suka oncom, cuma aku nggak suka kalau kepedesan. Tuh Zahira. Perutnya Amira emang aneh. Makan sedikit langsung sensitif perutnya, langsung sakit perut. Padahal kan kalau makan nggak pedes nggak enak ya. Dan kalau ibu perhatiin, kayaknya kamu juga suka yang pedes-pedes ya, Zahira? Iya, Bu. Ya perut aku tuh termasuk kebal loh nggak, Bu? Biasanya nih aku kalau makan rujak, cabenya paling sedikit itu 10. Berarti kita sama ya, Zahira ya. Perut kita itu perut seniman. Antik. Perut preman, Bu, bukan seniman. Lagi-lagi, ibu kelihatan bahagia banget. Dan ibu bisa ketawa lepas kalau lagi sama Zahira. Kenapa sih aku nggak bisa pernah kayak gitu sama ibu?
Mas Ihsan udah pulang? Mau makan, Mas? Saya siapin ya. Gak usah, aku belum lapar. Amira, ikut ayah yuk. Sebentar. Enak ya, Bu ya? Ayo lagi. Ya. Enak kan? Enak banget, Bu. Kamu duduk sini. Amira, ayah tahu kamu anak baik. Gak pernah punya pikiran negatif. Jadi ayah percaya sama kamu. Kamu gak akan kamu masukkan ke hati sikap ibu kamu, ke Zahira maupun ke kamu. Kamu harus ingat satu hal. Kamu anak ayah dan ibu. Ayah dan ibu tidak bisa mencintai orang lain sebesar mencintai kamu, sayang. Kamu harus ingat. Makasih Ayah. Iya, sayang. Utari, Loh kok, Mas? Muka kamu kok aneh gitu? aku mohon kamu jangan begitu sama Amira. Karena sikap kamu tadi sama Zahira itu membuat Amira tersisih. Dan kamu sepertinya menganaktirikan Amira. Loh, Mas. Mas ini jangan aneh ya. Saya tidak anaktirikan atau menganakmaskan siapa-siapa. Memangnya saya nggak boleh dekat sama Zahira? Zahira itu anak yang baik loh, Mas. Tapi sikap kamu tadi di meja makan, itu sama aja memojokkan Amira. Mas tuh jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Siapa yang memojokkan Amira? Lagian, Mas kan tahu. Dari dulu selera saya sama Amira kan memang beda. Mas, memangnya kenapa sih kalau saya baik sama Zahira? Prabu Wijaya aja deket kok sama Amira. Mas, asal Mas tahu ya, Mas ya. Amira nih, dia tuh selalu aja belain Prabu Wijaya. Padahal tuh ada aku loh, Mas. Harusnya Mas nih ngomong ini bukan nama saya, sama Amira. Kamu ngerti gak sih? Prabu Wijaya itu baik sama Amira. Itu bukan salah Amira. Bukan berarti kamu balas dendam dengan dekat dengan Zahira. Amira juga punya perasaan, Utari. Jadi Amira tahu perasaan ini? Iya, Mas. Kok dia nggak tahu, Mas? Bagaimana perasaan aku sewaktu dia ngebelain Prabu Wijaya? Hah? Harusnya kan dia bisa dong jaga perasaan aku. Mas, sewaktu Malena dan Maisha jahatin saya, yang ngebela itu Zahira. Amira tuh diam aja, Mas. Bu, Bapak, saya minta maaf ya kalau saya udah membuat kalian jadi bertengkar. Saya juga menyesal kalau emang kehadiran saya ke sini hanya bisa mengganggu rumah kalian. Saya mohon tolong jangan bertengkar terus. Kasihan sama Amira. Dia tuh senang banget bisa kembali lagi ke rumah ini. Zahira juga ngerasa kalau rumah ini penuh dengan kehangatan. Dan Zahira mohon itu jangan sampai rusak cuman gara-gara kehadiran Zahira di sini. Zahira, kamu jangan punya pikiran seperti itu ya. Kami senang kok kamu ada di sini. Bahkan Ibu jadi ada teman ngobrol. Dan banyak banget kan kesamaan kita. Jadi kamu jangan berpikiran seperti itu ya. Maafkan kalau tadi kami bertengkar ya. Iya, Ra. Benar. Kamu jangan ngerasa kayak gitu ya, Ra. Kita sama sekali nggak ngerasa terganggu atas kamu di sini kok. Kamu memang anak yang baik dan sangat pengertian. Wajar kalau semua orang suka sama kamu, Ra. Nggak cuma ibu aku kok. Aku juga suka banget sama kamu. Iya, Zahira. Kamu tuh anak yang baik.